Halo, assalamualaikum, welcome back. Nah, ketemu lagi guys sama aku Puput Pratiwi. Well, sesuai judul ya. Di video kali ini aku bakal cerita pengalaman aku nih yang kemarin rencananya aku mau bawa balik keponakan aku dari Malaysia balik ke Indonesia gitu ya, tapi ditolak nih sama imigrasi. So, kenapa ditolak? Dan ternyata nggak semudah itu untuk membawa anak kecil balik dari luar negeri. Terus, apa aja sih sebenarnya syarat dan dokumen yang harus dipersiapkan? Well, kalian harus tonton videonya sampai habis. Semoga kalian bisa dapetin informasi dari ceritanya aku. Oke, langsung aja ya. Aku bakal ceritain kondisinya dulu. Jadi, kebetulan adiknya aku, adik kandung ya. Adiknya aku itu sama suaminya tinggalnya di Malaysia dan anaknya di sana juga. Kebetulan mereka kayak kosong gitu, anak-anaknya juga kosong, tapi anak pertamanya ini usianya udah 7 tahun, jadi kayak udah usia sekolah gitu. Tadinya dia tahun kemarin udah tadika, atau kalau misalnya di Indonesia tuh udah TK lah gitu ya, dan udah lulus juga tadikanya, jadinya tinggal masuk ke SD lah gitu. Tapi seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya sekolah di Malaysia itu sangat mahal biayanya guys. Terus di samping sangat mahal karena mereka juga nggak punya dokumen, nantinya kalau misalnya anaknya ini tetap sekolah di Malaysia bisa nih dengan biaya yang mahal itu, tapi dia tetap nggak bisa dapet ijazah gitu guys. Jadi kayak sayang banget kan, makanya adik aku decide buat nyekolahkan anaknya di kampung aja. Nah, jadi singkat cerita, April 2022 kemarin tuh Malaysia baru aja yang ngumumin bahwasanya mereka membuka semua pintu setelah sekian lama menutup karena COVID gitu ya. Jadi per 1 April tuh udah buka dan aku pergi ke sananya itu tanggal 5 April. Nah, jadi sebelum berangkat ke sana, aku udah pastikan adikku suruh nanya informasi soal membawa pulang anak kecil gitu kan balik ke Indonesia, dan dia udah kayak nanya kawannya yang notabene itu bukan agent sebenarnya kawannya, tapi kayak kawannya agak ngerti gitu masalah urusan-urusan yang begitu, dan katanya kawannya ini bisa ngebantu gitu. Katanya sih bisa aku sebagai budenya lah gitu ya, bisa membawa pulang si anak ini atau si ponakan aku ini kayak gitu, dengan syarat kita bawa surat dari kepala desa, intinya kayak surat keterangan kayak gitulah dari kepala desa. Jadinya aku kesana lah, datang ke Malaysia dengan membawa surat ke kepala desa itu. Oh ya, suratnya itu kayak lebih ke surat kuasa sih, harusnya itu lebih ke notaris yang lebih kuat untuk nerbitin surat kuasa tapi jatuhnya ke kepala desa. Maksudnya kayak intinya awalnya kita ke kepala desa itu cuman untuk minta surat apa ya, bahwasanya aku sama adikku tuh kakak adik lah gitu, jadi ponakan aku ini beneran ponakan aku yang mau aku bawa balik, pokoknya kayak gitulah intinya. Tapi jadinya tuh surat kuasa gitu, aku kurang ngerti sih. Dan fatalnya lagi emang aku nggak, kayak agak ceroboh gitu sih, di suratnya itu salah tanggal guys. Jadi biasa kok kepala desa itu kan tinggal copy-copy aja. Nah, tahunnya itu tahun 2007 kalau nggak salah, padahal ini 2022. Bodohnya aku tuh nggak ngecek-ngecek lagi, aku main bawa aja, jadinya itu fatal sih. Singkat cerita, datanglah aku ke Malaysia dengan surat ini gitu kan. Aku juga bawa akte kelahiran anak ini, ponakan aku ini. Terus setelah kesana gitu ya, temennya adikku yang untuk kepengurusan kepulangan kami nanti, aku sama ponakan aku itu udah nanya ke pihak KBRI bahwasanya waktu itu kan kayak ada program rekalibrasi ya pada saat COVID. Program rekalibrasi itu adalah program ataupun kesempatan yang dikasih sama Malaysia buat orang-orang entah itu Indonesia, Vietnam, atau dimanapun, pokoknya orang asing selain orang Malaysia yang mau balik ke negaranya, yang mereka tuh kosong gitu. Jadi kalau misalnya mau balik, ya udah, ini dendanya tuh cuman sedikit, tinggal kasih aja tiketnya, tiket balik kita, terus kita tinggal bayar denda di KLIE 1 kalau nggak salah. Aku lupa deng, itu KLIE 1 ataupun KLIE 2, aku lupa. Pokoknya di situ tuh ada kantornya sendiri untuk program itu. Jadi pokoknya kalau misalnya besok aja kita mau pulang itu ya, kita udah booking tiket, hari ini kita ke situ buat bayar denda. Nah, jadi kita kesana lah ini dengan udah booking tiket.
tiketnya itu lusa, jadi hari ini malam itu kita datang ke kantor itu. Aku bilangnya kantor imigrasi atau kantor rekalibrasi ya, pokoknya itulah kantor imigrasi, intinya di situ orang-orang imigrasi Malaysia. Nah jadi aku datang ke situ sama ponakan aku ngejelasin kan, ternyata di awal, di pintu depan awal itu kita udah lolos guys, maksudnya kayak itu udah ada imigrasi, dan aku ditanya kan data-datanya kayak tiket balik, terus PCR juga, karena waktu itu masih PCR ya, PCR juga ditanya, terus ditanya juga ini siapa gitu kan, karena bukan aku yang kosong kan, aku kan paspor pelancong, dan ini ponakan saya Pak, dia kebetulan udah usia sekolah. Intinya aku mohon supaya aku bisa balik ponakan aku ini gitu. Terus imigrasinya kayak percaya gitu guys, karena kita mirip kan, aku sama ponakan aku mirip, sama lah dia nih, kata dia kayak gitu kan, mata dia nih sama. Nah di situ aku udah kayak agak lega. Terus kita disuruh masuk ke dalam. Aku kira pas disuruh masuk ke dalam tuh tinggal yang bayarnya aja gitu kan, bayar dendanya. Nah ternyata disitulah interogasi yang sesungguhnya guys. Jadi pas di dalam itu kita disuruh duduk, bener-bener kayak wawancara ngadep imigrasi gitu. Nah kita disuruh duduk, ini kamu nggak kosong katanya gitu. Iya pas, ini yang kosong ponakan saya bilang kayak gitu kan. Ponakan katanya kayak gitu, iya. Terus ditanya kenapa, emak di mana, katanya kayak gitu. Aku jelasin lah yang tadi ya, ini emaknya di kampung dan segala macam bla bla bla, kenapa nggak bisa bawa dia balik, dan pokoknya sejarah dia bawa masuk ke Malaysia dan kenapa dia harus aku yang bawa, itu aku ngejelasin. Terus aku kasih surat kan yang dari kepala desa itu, aku punya Pak suratnya kalau emang dia ini beneran ponakan aku gitu. Nah pas aku kasih surat itu, dia kayak bisik-bisik, pokoknya imigrasinya tuh banyak ya, sekarang itu banyak, tapi yang lagi ngewawancarain aku ini akhirnya dia kayak bertanya gitu sama temennya. Terus datanglah si temannya ini, kamu nggak bisa, kata dia kayak gini, pokoknya pakai bahasa Malaysia lah ya, pokoknya intinya kayak ini kamu nggak bisa bawa dia, katanya kayak gitu, karena ini di bawah umur. Anak yang di bawah umur mau bawa balik dari Malaysia itu harus dengan orang tuanya, kata dia kayak gitu. Tapi tak apa, saya kasih awak kesempatan, kata dia kayak gitu, besok awak pergi ke KBRI. Jadi intinya kayak kita disuruh minta surat keterangan atau surat permohonan gitulah ya dari KBRI. Nah kayak gitu sih, cuman aku di situ kayak tolong apa Cik, ini kan tiket kita udah mendadak banget. Apa tiket awak nih lusa kan, esok masih ada masa, kata dia kayak gitu. Jadi kayak iya sih masih ada masa sehari, tapi itu kayak udah mepet banget kan waktunya. Nah jadi aku di situ kayak udah lemes. Terus aku nggak ngerti kan kantor KBRI di mana, adikku juga nggak ngerti kantor KBRI di mana. Jadinya kayak cuman telepon aja. Kebetulan kayak temennya adikku ini punya akses ataupun punya nomor telepon dari orang KBRI. Jadi dia via telepon doang, dan orang KBRI itu bilang bahwasanya tetap nggak bisa. Pokoknya intinya kayak ini ponakan aku, jadinya nggak bisa aku bawa balik. Itu jadi kayak sia-sia kan, tujuan aku ke sana tuh emang mau bawa balik dia, tapi pada akhirnya itu ditolak gitu. Pokoknya intinya kayak nggak bisa gitu akhirnya. Jadi guys, inti dari cerita aku ini apa? Bagi kalian yang mau bawa anak kecil, entah itu masuk ke Malaysia ataupun keluar dari Malaysia, yang paling pertama syaratnya itu adalah harus orang tuanya. Jadi emaknya atau bapaknya tuh yang bisa ya. Apalagi itu kan anak usia 7 tahun ya, jadi kayak masih kecil banget gitu. Pokoknya intinya kalau dibilang anak-anak tuh di bawah usia 17 tahun itu masih anak-anak sih menurut aku ya. Nah terus yang kedua, kalaupun itu bisa, entah itu neneknya, entah kalian budenya, itu kalian harus membawa surat bukti yang kuat guys. Kalaupun kayak aku tadi, surat kuasa, itu jangan, yang pertama nggak boleh salah ya, kayak tanggal-tanggalnya itu nggak boleh salah sama sekali. Terus yang kedua, surat kuasanya itu lebih kuat kalau misalnya di akta notaris, ataupun kita buatnya itu pakai kantor notaris, jangan kayak surat desa. Karena waktu imigrasinya itu ngebaca surat aku, ya dia cakap macam nih, ini meskipun ini nggak salah gitu tanggalnya, ini tetap nggak kuat karena dia cuman surat desa. Ini macam surat desa aja, kata dia macam tuh kan.
Aku bilang iyalah emang tuh surat esa, tapi itu nggak kuat kata dia gitu. Jadi kalau surat kuasa itu lebih kuat pakai akte notaris gitu. Atau lebih bagus lagi kalau misalnya kalian satu kakak gitu. Kalaupun itu kalian orang tuanya yang mau bawa si anak ini masuk Malaysia ataupun keluar Malaysia, kalian harus bawa akte kelahirannya, kalian harus bawa surat buku nikahnya kalian. Terus kalian bawa kakak, jadi kakaknya harus asli, jangan yang fotokopi. Pokoknya semua intinya suratnya ini jangan ada yang fotokopi guys, semua harus yang asli. Nah, jadi semoga cerita aku ini membantu ya bagi kalian yang emang ada rencana mau bawa anak kecil balik ataupun pergi dari luar negeri. Itu aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.